akhirnya kita sampai ke topik terakhir dari transformasi Laplace, yaitu penyelesaian persamaan diferensial simultan dengan menggunakan Laplace. Di awal kuliah, kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan PDS dengan metode-metode seperti eliminasi substitusi atau dengan menggunakan operator diferensial. Nah, apabila persamaan diferensial simultan tersebut memiliki kondisi batas awal, maka kita juga bisa menyelesaikan dengan Laplace. Sampai saat ini, apa saja yang sudah kita pelajari untuk aplikasi Laplace ini? Pertama, untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier dengan koefisien konstanta. Kita udah belajar menyelesaikan dengan berbagai kasus seperti kasus penyebut yang akar-akarnya itu real dan berbeda, imajiner maupun kembar. Nah, kemudian kita juga sudah belajar menyelesaikan kasus persamaan diferensial biasa linier dengan koefisien yang variabel. Nah, sekarang kita akan belajar untuk topik yang ketiga, yaitu menggunakan Laplace untuk persamaan diferensial linier simultan. Kita bisa menggunakan 3 metode untuk kasus PDS dengan Laplace ini, yaitu metode yang pertama adalah dengan matriks, yang kedua adalah dengan eliminasi, dan yang ketiga adalah dengan Cramer. Baik, sekarang kita akan melihat bentuk umum persamaan simultan. Di sini ada 2 persamaan, X1 aksen sama dengan A11X1 plus A12X2 plus G1T. Di mana di sini A11, A12, A21, A22 adalah konstanta. Kemudian persamaan yang kedua, X2 aksen sama dengan A21X1 plus A22X2 plus G2T. Dan di sini X1, X2 itu adalah fungsi T. Demikian juga G ya. Jadi ada konstanta dan ada X serta G yang merupakan fungsi T. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Kita akan membuatnya menjadi bentuk matriks. Saya tuliskan di sini menjadi bentuk matriks X1, X2 aksen sama dengan A11, A12, A21, A22 ditambah G1T, G2T dikalikan dengan X1, X2 plus G1T dan G2T. Ini adalah matriks yang bisa kita susun dari 2 persamaan linier yang simultan. Nah, sekarang apabila saya namakan ini adalah matriks X, kemudian di sini saya sebut ini adalah matriks A, kemudian ini saya sebut dengan XT, dan di sini adalah GT. Maka jika saya ingin menyelesaikan dengan Laplace, maka saya Laplacekan bentuk ini. Jadi Laplace dari X aksen T sama dengan Laplace dari AXT plus Laplace dari GT. Nah, bentuk Laplace dari turunan pertama, kita dengan mudah bisa menjabarkan ini, yaitu S X minus X0. Kemudian Laplace dari XT adalah XS. Jadi di sini adalah AXS plus GS. Ini adalah bentuk Laplace-nya. Nah, sekarang saya akan susun ulang yang XS dengan XS. Nah, sehingga saya punya XS kali S minus A sama dengan X0 plus GS. Nah, di sini A adalah matriks, sedangkan S bukan matriks, sehingga supaya saya bisa melakukan operasi pengurangan ke matriks, saya harus mengubah S ini menjadi bentuk matriks.
Masih ingat sifat dari matriks apabila A dikalikan I sama dengan A, di mana I itu adalah matriks identitas. Jadi karena A di sini adalah matriks dengan ordo 2 kali 2, maka S harus saya kalikan dengan matriks identitas 2 kali 2. Sehingga saya bisa tulis XS SI minus A sama dengan X0 plus GS. Jadi XS-nya adalah SI minus A inverse kali X0 plus SI min A inverse kali GS. Nantinya untuk bisa mendapatkan solusi dari sistem persamaan diferensial simultan ini, kita tinggal melaplaskan balik dari XS. Jadi XT adalah laplas balik dari XS. Nah, kira-kira begitu ya prinsipnya untuk bisa memperoleh solusi dari PDS tadi, yaitu dengan mencari XS, kemudian kita laplas balik dan mendapatkan XT. Mari kita lihat dengan menggunakan kasus soal agar lebih mudah untuk dipahami. Mari kita lihat kasus yang pertama. Di sini ada dua persamaan diferensial linier yang simultan. Nah, di sini X1 aksen sama dengan 2X1 minus 4X2 ditambah eksponen minus T. Dan persamaan yang kedua, X2 aksen sama dengan X1 minus 3X2. Seperti sudah kita pelajari sebelumnya bahwa untuk persamaan diferensial simultan kita tidak bisa mencari solusi hanya dengan menggunakan satu persamaan, karena persamaan satu dan kedua atau mungkin kalau dia 3 persamaan itu akan saling berhubungan satu sama lain. Nah, ada kondisi batas yang diketahui, yaitu pada saat T sama dengan 0 nilai X-nya adalah 1 dan 0. Nah, ini merupakan hint di mana kita bisa menyelesaikan dengan Laplace. Ingat, solusi dengan Laplace hanya bisa apabila memiliki kondisi batas awal. Nah, sekarang kita akan menyusun ini menjadi bentuk yang tadi dijelaskan sebelumnya, yaitu bentuk matriks. Kita akan tulis dulu X1 aksen sama dengan 2X1 minus 4X2 plus eksponen min T. X2 aksen sama dengan X1 minus 3X2 dengan X0 adalah 1 dan 0. Nah, sekarang kita bisa membuatnya menjadi bentuk matriks. X1 aksen, X2 aksen sama dengan 2 minus 4, 1 minus 3 dari X1, X2 ditambah GT-nya adalah eksponen minus T dan 0. Kebetulan persamaan yang kedua tidak memiliki GT ya, atau ini merupakan tipe persamaan yang homogen. Nah, kemudian saya bisa menuliskan menjadi bentuk matriks seperti tadi. X aksen T sama dengan matriks A dikalikan X T plus GT. Dan tadi kita udah belajar cara melaplaskannya ya. Jadi kalian bisa langsung saja atau kalian bisa mengulangi cara tadi supaya ingat. Kadang-kadang kan kita tidak bisa menghafal ya, tapi sebenarnya kalau kita tahu caranya kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Nah, di sini kita laplaskan kedua ruas, jadi Laplace X aksen T sama dengan Laplace dari AXT ditambah Laplace dari GT. Nah, Laplace dari turunan pertama adalah SXS minus X0 sama dengan AXS plus GS. Ini tadi ya, kita udah menjabarkan. Dan kita bisa mendapatkan XS-nya adalah inverse dari SI min A dikalikan dengan X0 ditambah inverse dari matriks SI minus A dikalikan dengan GS. Nah, sebenarnya kalau kalian hafal, kalian bisa langsung ke langkah ini.
kita pertama kali akan menyelesaikan dengan cara matriks ya. Nah, sekarang kita akan masukkan SI minus A. Di sini matriks A-nya adalah ini. Jangan lupa ini adalah matriks A. Kemudian ini adalah matriks GT. Nah, kalau kalian mau masukkan ke sini, berarti harus diubah menjadi bentuk Laplace-nya atau GS. Nah, sekarang kita akan mencari matriks SI minus A dulu. Sebelum kita mencari inverse-nya, SI min A tadi adalah matriks S0, 0S karena kita menggunakan matriks identitas order 2x2 dikurangi dengan matriks A. Matriks A adalah 2 minus 4, 1 minus 3. 1 minus 3. Sehingga kita mendapatkan S minus 2. Di sini adalah minus 1. Ini adalah 4 dan di sini adalah S plus 3. Ini adalah matriks SI minus A. Nah, sekarang kita harus mencari inverse-nya. Ingat, kalau kalian punya matriks ordo 2x2, maka untuk bisa mendapatkan misalnya ada matriks seperti ini ya, untuk bisa mendapatkan inverse-nya, maka adalah seperdeterminan A dikalikan dengan D A minus B minus C. Seperti ini ya. Mudah-mudahan belum lupa. Nah, sekarang kita harus mencari determinan dari matriks SI minus A karena kita mau mencari inverse ya. Jadi inverse dari SI minus A berarti adalah seperdeterminan dari matriks SI minus A dikalikan dengan, nah ini kita rubah sesuai dengan rumus inverse yang di atas. Ini adalah minus 4, ini adalah 1. Nah, determinan dari matriks SI minus A kita gampang ya bisa mencarinya, yaitu S min 2 kali S plus 3 dikurangi dengan minus 4 jadi plus 4. Nah, ini hasilnya adalah seper S kuadrat plus S minus 2 S plus 3 minus 4 1 S min 2. Ini adalah inverse dari matriks SI minus A. Nah, kalau ini sudah kita dapatkan inverse dari SI minus A menjadi lebih mudah ya. Kita tinggal memasukkan ke persamaan ini. Ya, untuk bisa mendapatkan XS. Mari kita masukkan. Kita copy ke belakang rumus yang kita peroleh. Oke, kebetulan SI minus A-nya adalah ini. Kita sederhanakan dulu. Ini bisa kita sederhanakan menjadi S plus 2 S minus 1 S plus 3 1 minus 4 S min 2. Atau kita bisa tuliskan ini menjadi S plus 3 per S plus 2 S min 1 minus 4 per S plus 2 S min 1, dan di sini adalah 1 per S plus 2 S min 1, dan di sini adalah S minus 2 per S plus 2 S min 1. Nah, ini adalah matriks yang lebih simple, versi yang lebih simple dari inverse SI minus A. Saya akan kopikan ke belakang. Nah, matriks SI minus A ini kemudian saya kalikan dengan matriks X0. Nah, ini adalah kondisi batasnya. Kita punya tadi kondisi batasnya adalah 1 dan 0. Jadi ini 1 dan 0. Kemudian di sini kita sama ya caranya. Ini matriks SI minus A. Saya tulis ulang. Adalah 1 per S plus 2 S minus 1.
Ini minus 4 per S plus 2 S minus 1. Dan yang terakhir adalah S min 2 per S plus 2 S minus 1. Dikalikan dengan GT. Nah, GT-nya apa? GT-nya adalah dikalikan dengan GS. Kebetulan GT-nya adalah eksponen minus T 0. Jadi di sini Laplace dari eksponen minus T itu adalah 1/s plus 1. Di sini 0. Kita bawa ke sisi kiri biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, sekarang cara selanjutnya adalah kalau kita mengerjakan dengan matrik ini, kita tinggal kalikan ya. Sana ini kali ini tinggal S plus 3 per S plus 2 S min 1. Ini kali ini 0. Ini kali ini adalah 1/s plus 2 S min 1 ditambah 0. Ini adalah matriknya. Kemudian ditambah dengan ini kali ini, yaitu S plus 3 per S plus 2 S min 1 kali S plus 1 ditambah 0. Yang ini adalah 1/s plus 2 S min 1 S plus 1. Nah, jadi seperti ini. Dan jika mau maka kita bisa menyederhanakan lagi. Kita jumlahkan. Nah, kita bikin penyebutnya sama, yaitu S plus 2 S minus 1 dan S plus 1. Jadi di ruas bagian ini kita harus kalikan dengan S plus 1 ya. Jadi di sini adalah S plus 3 S plus 1 ditambah S plus 3. Kemudian yang bawah ini kita jumlahkan juga, kita samakan penyebutnya. Jadi yang di sebelah kiri, suku yang kiri kita harus kalikan dengan S plus 1 seperti ini. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ini apa ini? Ini adalah XS. Nah, XS nya adalah S kuadrat 3S tambah 1S 4S 4S tambah S plus 5S. Nah, ini 3 ditambah 3 adalah 6 dibagi dengan S plus 2 S min 1 S plus 1. Kemudian yang bawah ini adalah S plus 2 dan di bawahnya ini ada S plus 2 S min 1 S plus 1. Wow, yang ini bisa kita sederhanakan. Ini ada S plus 2, ada S plus 2. Yang di atas bisa kita sederhanakankah? Coba kita faktorkan. S kuadrat plus 5S plus 6. Ini menjadi S plus 3 kali S plus 2. Rasanya kita bisa sederhanakan. Ini menjadi 1/s min 1 S plus 1. Yang di atas ini bisa kita bagi ya S plus 2 nya. Jadi bentuk matriknya menjadi lebih sederhana. S plus 3 per S min 1 kali S plus 1. Dan yang di bawah adalah 1/s min 1 dan S plus 1. Nah, ini adalah XS. Terus bagaimana? Kita harus mencari berapa masing-masing dari X1T dan X2 fungsi T. Matrik XS ini adalah terdiri dari matrik X1 dan X2. Nah, kita sudah belajar sebelumnya untuk menyelesaikan Laplace, kita harus ekspansikan atau melakukan partial fraction ya, sehingga bentuk yang di atas ini dan bentuk yang di bawah harus kita ekspansikan. Kita lanjut ke belakang. XS ya sama dengan kita
ekspansikan menjadi A per, ini saya copy saja, saya tulis ulang saja biar rapi. XS ini adalah S plus 3 per S min 1 S plus 1, yang di bawah ini adalah S min 1 S plus 1. Ini adalah matriknya. Nah, kemudian saya ekspansikan. Ini menjadi A per S min 1 ditambah B per S plus 1. Dan yang elemen di bawahnya ini adalah C per S min 1 dan D per S plus 1. Oke, tugas kita selanjutnya adalah mencari berapa A, B, C, dan D dengan cara Heaviside expansion. Karena kita harusnya sudah ahli ya, kita langsung saja. Untuk mencari A, berarti kedua ruas dikalikan dengan S minus 1. Jadi kita tinggal punya ruas kiri adalah S plus 3 per S plus 1 sama dengan A. Kemudian kebetulan akar-akarnya dari berbeda, jadi kita tidak usah menuliskan bentuk lengkapnya. Dan kita substitusi S min 1 sama dengan 0, berarti S nya adalah 1, sehingga A nya kita dapatkan 1 plus 3 per 1 plus 1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. A nya adalah 2. Nah sekarang B. Untuk mencari B, kita kalikan kedua ruas dengan penyebutnya B, yaitu S plus 1. Jadi S plus 3 per S min 1 sama dengan B. Dan kita substitusi S plus 1 nya sama dengan 0, S nya adalah minus 1. Jadi nanti ketika kalian mencari A dan B hanya menggunakan suku ini, dan ketika kalian mencari C dan D hanya menggunakan ini. Nah XS itu kan sebenarnya adalah X1 dan X2T. Jadi saat ini kita sedang mencari X1T. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan B-nya adalah minus 1 plus 3 per min 1 min 1 adalah 2 per minus 2, yaitu min 1. Nah, kemudian berapa C? Untuk mau mencari C, kalikan kedua ruas dengan S minus 1 dan substitusi S-nya adalah 1. Jadi kita dapatkan 1 S plus 1 sama dengan C, di mana C-nya adalah 1 per 1 plus 1 adalah setengah. Cepat ya. Sekarang untuk mencari D, kedua ruas kita kalikan dengan penyebut dari D, yaitu S plus 1. Jadi 1 S min 1 sama dengan D, di mana S plus 1 sama dengan 0, S-nya adalah minus 1. Jadi D-nya adalah 1 min 1 min 1 sama dengan min setengah. Jadi A-nya adalah 2, B-nya adalah minus 1, C-nya adalah setengah, dan D-nya adalah minus setengah. Sehingga kita bisa mendapatkan solusi dari XT. Jadi kita tulis ulang, XS-nya adalah oke, dan kita ganti AB-nya dengan value yang sudah kita dapetin tadi, di mana A-nya adalah 2, B-nya adalah minus 1, C-nya setengah, dan D-nya adalah minus setengah. Sehingga kita bisa mendapatkan XT-nya, yaitu masih dalam bentuk matrik 2. Jadi bentuk Laplace balik dari 1 S min 1, yaitu 2 eksponen T. Yang di sini adalah minus eksponen minus T, yang di sini adalah setengah eksponen T, dan yang di sini adalah minus setengah eksponen minus T. Dan ini adalah XT. Jadi X1-nya berapa? X1T nya adalah 2 E pangkat T dikurangi eksponen minus T, dan X2T nya adalah setengah eksponen T dikurangi setengah eksponen min T. Ini adalah
jawaban yang kita cari. Kita sudah menemukan X1 dan X2 sebagai fungsi T. Dan di sini sudah tidak ada konstanta yang harus kita cari karena dari awal kita sudah memasukkan kondisi batas. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan dengan cara yang lain, yaitu dengan eliminasi.